Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Holili di GS Channel ya tentunya ya, atau GERD Sehat Channel. Sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman klik tombol like, komen, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman ya, agar video ini atau channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oh iya teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Untuk yang komen kemarin ya, saya bahas sekarang ya. Tapi pembahasan di video kali ini bukan masalah komennya. Beda ya. Pembahasan di video kali ini itu tentang 3 hal yang sulit ketika saya dulu 2021 itu, ketika saya mengalami penyakit yang namanya GERD, anxiety psikomatis, akut dan kronis dan sebagainya ya. Nah, itu ada 3 hal teman-teman yang paling saya sulit untuk menangani, apa ya, yang bikin saya nggak mampu gitu loh. Tapi dengan saya sembuh, saya tahu caranya begitu teman-teman. Nah, dengan begitu saya sampaikan ke teman-teman, biar apa, ketika kalian ngalami hal yang sama, yang serupa, kalian tahu solusinya gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum ke pokok pembahasan, saya akan membalas komentar teman-teman yang kemarin ya, yaitu tentang satu ya, HP ini katanya jangan terlalu dekat gitu ya. Kalau bikin video jangan terlalu dekat mukanya. Teman-teman, ini HP jadul yang aku pakai, kameranya jelek teman-teman ya. Suara pun kadang nyambung kadang hilang gitu loh ya. Makanya kenapa saya minta tolong di subscribe, nanti saya akan beli insya Allah. Kalau ini lancar atau lanjut videonya, saya akan beli yang namanya bluetooth speaker tuh yang ditaruh di sini. Biar apa, walaupun saya jaraknya 10 meter gitu tuh atau 5 meter, suara saya terdengar jelas di videonya. Ini saya nyoba mulai tadi teman-teman, itu nggak nyambung, maksudnya itu hilang gitu suara saya. Ini karena HP teman-teman ya, karena HP-nya, karena kameranya yang buruk, atau ini HP lawas teman-teman. Kalau saya ini jauh, ini kan musim angin nih, angin kencang nih, ini yang gemuruh nanti bukan suara saya, anginnya yang masuk ke videonya gitu ya. Jadi tolong dimaklumi ya, walaupun jelek kayak gini, tolong tonton ya videonya ya. Biar apa, biar nanti kameranya sama mic saya akan beli gitu kalau udah ada modalnya gitu teman-teman ya. Ayolah saling tolong menolong, kalian tolong saya juga akan tolong kalian gitu, akan saling menolong gitu, akan membantu ya. Oh ya teman-teman, kita lanjut aja ya ke pokok pembahasannya di video kali ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang 3 kan, udah saya jelasin 3 hal yang sulit saya atasi, bahkan bisa dibilang saya tuh nggak mampu ngatasi 3 hal ini gitu. Apa aja itu, misalkan ada pertanyaannya gitu, apa aja? Yang pertama teman-teman, yaitu adalah keliengan. Jujur, keliengan di penyakit kalian nih yang GERD, asam lambung, GERD, anxiety, mau yang akut, kronis, atau yang gastritis dan semacamnya ya, ini pasti ngalami yang namanya keliengan. Tapi oh ya teman-teman, tapi ingat, channel ini tidak membahas tentang hal lain selain asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis yang saya sebutkan ya. Saya udah ulang-ulangi, jika kalian punya penyakit lain ya, jika kalian punya penyakit lain kayak diabetes, misalkan darah tinggi gitu ya, atau apalah semacamnya ya, atau apa ya namanya ya, kencing batu gitu tuh, jangan ikut channel ini. Kemarin ada yang nanya ya, udah saya balas, tapi ya udah saya balas, jangan ikut channel ini, saya nggak mau tanggung jawab. Ini hanya untuk orang yang sakit asam lambung, GERD, anxiety, terus yang kronis kayak akut dan sebagainya ya. Pokoknya tentang asam lambung, channel ini menjelaskan tentang itu
ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan. Yang pertama yang paling susah dan paling saya nggak bisa atasi yaitu adalah kelingan teman-teman. Nah, sekedar mau ngasih saran, ketika kalian ngalami kelingan ini, walaupun aku juga sama ya dulu ya, ketika kelingan itu saya juga nggak bisa ngatasinya, nggak bisa, tapi saya bisa ngasih solusi. Ingat teman-teman, kelingan ini yang menyebabkan kalian mempunyai anxiety tinggi. Kenapa? Karena anxiety itu kan panik, ya panik attack gitu kan ya, atau stres berlebihan gitu, nanti jadinya anxiety kan. Nah, hal kelingan yang pertama ini yang bikin kalian mempunyai penyakit anxiety teman-teman. Bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa? Karena jujur, kelingan itu kayak seolah-olah kita akan mati gitu. Kayak seolah-olah kita akan pingsan. Tapi tidak pingsan-pingsan gitu loh. Nah, solusinya apa? Misalkan nih kalian ke jalan-jalan nih ke pasar atau kemana, terus tiba-tiba kalian kelingan, saya saranin kalian satu, tetap relax, pegang tembok atau kendaraan kayak yang diam posisinya, yang nggak gerak, kalian pegang, meramkan gini, tenang, walaupun kayak goncang gitu, kalian tuh tenang teman-teman ya, pegang tuh pegangan tuh, diem. Itu kurang lebih 2, 3, 4 menit itu akan hilang. Segitu aja dia. Tapi teman-teman, bagi orang yang tidak tahu cara ngatasin ini, dia akan panik, dia akan cepet-cepet minta pulang, cepet-cepet minta pertolongan sama orang. Padahal teman-teman, dengan cara yang barusan, kalian berpegangan ke tembok atau posisi kalian duduk, tiba-tiba kelingan gitu, kalian sender gini sambil meramnya bentar aja dah, merem melek gitu, buka mata gitu, itu kurang lebih 3-4 menit itu biasanya hilang. Tapi sekian jam kemudian kambuh lagi gitu, kelingan lagi. Itu kelingan itu kurang lebih ya teman-teman, mengalami kelingan tuh kurang lebih 2 minggu 3 minggu, itu sering biasanya gitu. Itu khusus 1 bulan pertama ya, 0 sampai 1 bulan pertama yang ngalami penyakit ini, itu pasti ngalami hal yang serupa ya. Jika kalian ngalami hal yang serupa, pakai cara yang tadi ya, kata saya itu, cari pegangan tegak, jangan nunduk, jangan berbaring ya, ingat, jangan berbaring, jangan berburu-buru baring. Biasanya orang yang kena anxiety-nya itu akan cari, aku cepat berbaring. Jangan, santai aja, tenang, cari pegangan. Kalau sampai bergemetar gini badan kalian, nah itu yang perlu dibawa istirahat. Atau kalau belum makan ya, biar tenaganya kembali terisi gitu istilahnya. Ya teman-teman ya, itu yang saya bahas yang pertama. Udah. Terus yang kedua teman-teman, nah ini hal yang juga buat saya itu, yang bikin saya itu kewalahan juga ya, yaitu pilek atau flu pas makan. Sehabis makan 20-30 menit kemudian itu hilang. Hal itu yang sering aku rasain, dan itu lama banget, kurang lebih 3 bulanan itu yang terjadi sama saya ya. Itu sering ketika belum makan, nggak pilek. Ketika saya nyuap nasi 2 atau 3 kali suapan itu muncul. Ini yang nggak bisa aku atasin teman-teman. Sampai tutup rasanya di sini, ketutup di sini. Sampai rasanya tuh sampai digini-giniin sama aku nih. Biar apa? Biar bisa bernafas teman-teman. Sampai digini-giniin. Pakai solusi. Misalkan aku nonton video dokter siapa ya dulu ya, lupa ya. Dia kalau misalkan flu atau pilek gitu, disuruh nyium minyak kayu putih. Aku coba teman-teman, percuma, sia-sia. Tapi sehabis makan
20 sampai 30 menit kemudian itu hilang. Selain itu bikin nafas udah sesak dari dalam ya, malah hidung ketutup lagi. Cuman satu-satunya jalan nih, kerongkongan nih yang bikin saya nafas. Iya teman-teman, saya bernafas dari sini. Karena apa? Karena 2 lubang ini udah ketutup. Sampai tak tiup gini-gini itu nggak ada, nggak bisa. Kayak di sini teman-teman, rasanya itu kayak di sini yang ketutup, tersumbat. Pakai minyak kayu putih, udah aku coba pakai Rimason atau balsem atau Geliga gitu, percuma, sia-sia, serius. Karena itu setelah makan 20 sampai 30 menit baru dia hilang sendiri teman-teman. Ini ya yang nomor 2. Aduh, kok kelilipan. Nomor 2 yang paling susah saya atasi. Terus yang nomor 3 nih, ini yang terakhir teman-teman. Ini hal yang ya Allah, anginnya. Nomor 3 ya, hal yang paling aku teman-teman, anginnya kenceng teman-teman. Nomor 3 ini yang paling saya gak bisa atasi juga teman-teman. Apa? Kena angin malam dan kambuh ya. Makanya ini siapapun orangnya, siapapun pangkat Anda, siapapun kamu, jika kalian udah sakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, akut, kronis, gastritis, dan sebagainya, saya kurang tahu namanya. Kalau udah kena yang namanya angin malam, saya jamin 2 jam kemudian kau masuk rumah sakit. Kenapa? Karena saya juga ngalami hal itu teman-teman. Ya, kenapa? Karena saya juga ngalamin hal itu. Ini yang nggak bisa aku atasi teman-teman. Masuk rumah sakit saya teman-teman, disuntik lah di sini. Itu dulu teman-teman ya kejadiannya. Udah lama lah, udah sekitar 2 tahun yang lalu, 2021. Hampir 3 tahun ya. Itu teman-teman. Aduh, nggak kuat aku. 3 hal ini yang aku nggak kuat. Angin malam. Hati-hati kalian ya. Yang sakit asam lambung, saya saranin kalian di atasnya jam 10 kalian udah tidur. Jam 10 tidur dah, udah nyenyak. Jam 10 usahain ya. Nah, kejadiannya gini teman-teman. Kenapa aku bisa tahu malam itu bahaya, angin malam nih? Aku tuh jalan teman-teman sama istri saya, COD, beli HP kalau nggak salah. Bukan, beli HP. Aku kan suka nge-HP dulu teman-teman, vape. Malam itu aku keluar sama istri, berangkat nggak apa-apa teman-teman. Nyampe di jalan baru kerasa tengah malam tuh, sekitar jam berapa ya, setengah 12-an kayaknya, apa jam 11 gitu, antara 11 12 lah, di antara jam itu. Nah, di tengah jalan kerasa teman-teman, kok kayaknya dinginnya banget ya, sampai nusuk ke badan gitu. Nah, gemeter tangan saya teman-teman, gemeter, nggak kuat rasanya megang setir, nggak bisa, setir motor. Dan akhirnya apa, saya coba tidur berbaring, perut perih, sakit, namanya aja orang asam lambung ya. Habis itu makan telur itu kalau nggak salah ngabisin 3 butir ya, tapi pelan-pelan, satu-satu. Nah, minum air hangat kuku, tetap teman-teman, tetap malah sampai meriang, rasanya kepala tuh fus sampai gitu. Dan akhirnya apa, gini tangan saya kayak orang mau sekarat gitu. Aduh, ya Allah. Akhirnya apa, aku tanya nih sama orang, bang, mas, ada nggak gitu di sini rumah sakit yang buka 24 jam? Akhirnya ada yang ngasih tahu, oh di daerah sana ada, mungkin dia buka sekarang. Akhirnya datanglah ke dokter, disuntik. Nah, habis disuntik 15-20 menit kemudian baru tenang lagi, rileks, balik lagi badannya, rasanya nyaman lagi. Dan apa katanya dokter, ini kena angin malam. Kalau orang sakit asam lambung, kalau bisa jangan kena angin malam ya, jangan sampai kena angin malam.
biar efeknya nggak seperti saya teman-teman, termasuk kalian yang nonton ya. Jangan kena angin malam, mending kalian tuh di kamar kena kipas daripada kena angin malam ya. Karena apa? Karena posisi badan kalian tuh lemah ya, daya tahan tubuh kalian tuh lemah. Sekali kena masuk kayak saya nanti yang pernah ngalamin hal yang sama, tolong komen ya. Pasti ini yang udah lama-lama sakitnya ini pasti ngalami hal yang sama ya, komen teman-teman. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini saja ya. Saya akhiri. Oh ya, sebelum saya akhiri, saya doain kalian semoga kalian cepat sembuh ya. Amin. Oke teman-teman, saya akhiri video ini sampai di sini saja. Saya Kholili. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.